Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sekiranya kita mencoba untuk menghitung-hitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitungnya. Sekiranya pun manusia membuat alat bantu untuk menghitung berapa banyak nikmat itu pun, niscaya alat tersebut sudah akan hancur sebelum menyelesaikan tugasnya. Ya. Kalau kita mau urai satu persatu, luar biasa hadirin yang kami muliakan. Termasuk salah satu nikmat kita bisa berjamaah di masjid ini adalah luar biasa. Banyak orang yang kemudian memiliki tubuh yang kuat tapi tidak kuat melangkah untuk ke masjid. Ya. Namun alhamdulillah kita hadir untuk duduk bersama setelah setelah kita kemudian aktivitas di luar, kita bisa berkumpul di tempat ini setelah sholat maghrib ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu, guru-guru saya yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit sharing terkait dengan persoalan-persoalan keumatan saat ini. Hadirin yang kami muliakan, tadi kami coba mencari informasi terkait dengan beberapa penyakit yang ada di negeri kita ini. Ternyata yang menyebab penderita terbanyak di negeri kita ini, selain penyakit kanker yang bisa untuk kemudian membuat manusia itu lemah dan tidak bisa lagi apa-apa, ternyata ada satu penyakit yang diidap oleh manusia itu yang tidak kasat mata. Ya, kalau ditelisik mungkin di rumah sakit tidak ketemu penyakitnya, yaitu cemas. Iya, cemas. Jadi 44% itu penduduk negeri ini tuh menderita penyakit kecemasan. Ya, bahkan tadi Al-Fakir coba cari-cari data, itu sekitar 338.000 generasi muda kita itu cemas, Bapak Ibu. Ini kalau cemas ini, akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit di antara pemuda kita yang berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ya, bahkan data dari Kementerian Kesehatan itu 3-4 kematian di negeri ini setiap hari itu karena bunuh diri. Entah apa persoalannya, banyak variabelnya. Nah ini, ya salah satunya itu cemas, dililit hutang, itu kan galau bahasanya anak muda sekarang. Ini luar biasa, tidak nampak bahwa dia itu penyakit fisik tapi mengidap manusia. Nah ini hadirin yang kami muliakan. Belum lagi kalau kemudian di sini kita punya data juga. Salah satu penyebabnya itu manusia bisa cemas karena hutang. Karena hutang juga mereka kadang pinjaman online. Kalau capek pinjol, judol lagi, judi online, ketemu sudah 8,8 juta Pak transaksi judi online di negeri ini tahun 2024 yang lalu. Sampai transaksi itu mencapai 900 triliun. Nah ini luar biasa hadirin yang kami muliakan. Nah ternyata 14 abad yang lalu Nabi itu sudah memberikan resep berkaitan bagaimana mengatasi kecemasan ini.
Nah, Nabi itu hadirin yang kami muliakan, selain pemimpinnya para nabi, beliau juga adalah kepala negara. Ya, jadi negara modern yang pertama itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita buka catatannya Michael Hart, ya, 100 tokoh terkemuka di dunia, salah satu parameternya kenapa Rasulullah diangkat sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, karena persoalan bisa mengubah peradaban politik dunia pada saat itu. Hadirin yang kami muliakan, namun dengan sistem hidup yang kemudian dibangun oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, yaitu syariat Islam secara kafah, ternyata baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya, Rasul mengajarkan satu persoalan untuk bukan hanya persoalan fisik tapi mental juga. Makanya hadirin yang kami muliakan, dalam salah satu riwayat Imam Abu Daud dijelaskan, suatu ketika Rasulullah SAW itu masuk ke masjid pada waktu duha. Ya, pada waktu duha, mungkin kita sudah pernah dengarkan kisah ini. Beliau menemui seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Ansari sedang ada di dalam masjid di waktu duha, Bapak Ibu. Bukan waktu sholat, ya, bukan waktu orang sudah selesai melaksanakan sholat duha. Artinya para sahabat itu sudah selesai, sudah keluar dari masjid, sebagian sudah beraktivitas, tinggal beliau ini. Maka Nabi mendekati sahabat Abu Umamah Al-Ansari ini. Wahai sahabatku, ada apa gerangan? Kenapa engkau ada di masjid padahal bukan waktu sholat? Artinya masih jauh zuhur ini. Ya. Maka sahabat Abu Umamah Al-Ansari ini menjawab, Humumun lazimati wa duyunun ya Rasulullah. Ya Rasul, saya ini lagi cemas, galau. Wa duyunun, dan ini juga banyak utangku. Nah, ternyata dua perkara ini menyebabkan sahabat itu tidak lari ke pinjol dan tidak lari ke judol, tapi dia lari ke duha dan lari bertafakur dalam masjid. Itu luar biasanya kaum muslimin hadirin yang kami muliakan. Punya masalah seberat apapun itu, maka dia tetap berkeyakinan seberapapun besar masalah kita, maka Allah Maha besar. Maka dia mencari solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, salah satu rezekinya sahabat Abu Umamah Al-Ansari didatangi Rasulullah. Luar biasanya sahabat itu. Nah, maka Rasul menyampaikan, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang kalau engkau baca ini di waktu pagi dan petang, di waktu pagi dan sore, maka Allah akan mengangkat kegelisahan dan kecemasanmu, dan Allah akan memberikan jalan untuk melunaskan hutang-hutangmu. Bukan berarti rezeki itu langsung turun dari langit berupa uang 1 koper, tidak. Tapi itulah sahabat, ketika disampaikan oleh Rasulullah satu berita, maka yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disampaikan oleh sahabat. Bapak Ibu yang kami muliakan, segerami ya Rasulullah. Naam ya Rasul. Ya Rasul, ajarkan doa itu kepada aku. Maka Nabi menyampaikan satu doa yang ini barangkali bagus untuk kita wiridkan, kita amalkan, bukan hanya kita, pada anak-anak kita, bukan hanya sebagai rakyat, juga mungkin sebagai pejabat. Karena ini doa ada 8 perlindungan dari kecemasan ini. Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min golabatid da'ini wa qahrir rijal. Ada 8 perlindungan hadirin yang kami muliakan. Ini sebelum lahirnya teori-teori terkait dengan psikologi. Rasul sudah mengajarkan luar biasa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas, hammi, rasa cemas, galau, gelisah. Wal hazani, dan rasa sedih. Kalau bahasa psikologinya sekarang itu namanya anxiety. Iya. Penyakit anxiety dan overthinking. Ya, anxiety itu artinya
cemas dia terhadap masa depannya. Orang kalau sudah cemas Pak, semua terasa kalut. Ibarat benang kusut, tidak ada jalan keluar. Makanya banyak orang mencari jalan pintas. Kalau orang sudah cemas itu, gelisah, galau. Nah, kita diminta berlindung kepada Allah dari rasa kecemasan ini. Supaya apa? Supaya cerah pandangan kita ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Supaya apa? Supaya masa lalu itu kita jadikan pelajaran untuk melangkah di masa yang akan datang. Inilah perlindungan yang kedua tadi. Wa'udzubika minal hammi wal hazani, dari rasa takut, dari rasa sedih, ya. Sedih itu artinya selalu, biasa orang sedih Pak, hadirin kami muliakan Bapak Ibu, karena memikirkan masa lalunya. Seakan-akan menjadi manusia yang paling menderita di dunia. Ya. Ada lagunya dulu, apa? Orang termiskin di dunia. Seakan-akan jadi orang seperti itulah. Tidak ada lagi orang yang paling sedih daripada dirinya. Ini penyakit hazan, sedih. Orang kalau sedih Pak, maka tubuhnya itu lemas, tidak bisa bikin apa-apa. Coba lihat kalau misalkan ada, ya kita saja mungkin semua sudah pernah mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita kasihi. Perasaan sedih itu kalau tidak datang, tidak ada yang menghibur kita, itu berlarut-larut itu. Kita bayangkan, Al-Fakir juga punya orang tua seperti itu. Sampai 3-4 bulan baru bisa hilang itu perasaannya ketika ditinggalkan ayah. Jadi kalau tidak ada yang menghiburnya, bisa jatuh penyakit itu. Jatuh sakit kita, hadirin yang kami muliakan. Sedih ini. Makanya kita berlindung dari dua hal ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas memikirkan masa yang akan datang, kemudian rasa sedih karena kejadian-kejadian masa lalu. Nah, kalau orang sudah sedih, maka muncul lagi penyakit berikutnya. Apa itu? Ajaz, lemah tadi. Mau lemah fisik ataupun lemah pikiran. Kalau lemah fisik mungkin ya masih bisa diobati dengan obat-obatan, dengan vitamin dan lain sebagainya, dengan terapi. Tapi kalau lemah pikiran, sudah bisa buntu itu orang hadirin yang kami muliakan. Bisa stres menghadapi kehidupan. Kalau sudah dia cemas, sedih, kemudian ajaz, lemah dia. Makanya kita berlindung hadirin yang kami muliakan dari kelemahan ini. Baik kelemahan fisik, supaya alhamdulillah mudah-mudahan sampai kita dijemput ajal, kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaz ini, lemah ini. Banyak orang yang punya semangat tapi tidak punya lagi kemampuan. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita ajaz, kita dihindarkan dari rasa ajaz ini, kelemahan. Nah, orang yang lemah kalau berlama-lama dia akan menjadi malas. Tadinya mungkin dia merasa tidak mampu, tidak bisa melaksanakan syariat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia terjerumus dalam hal seperti itu terus, lama-lama dia menjadi malas, kasali. Kalau lemah tadi, dia mau, tapi merasa tidak mampu. Atau kemudian ada ketidakmampuan yang ada pada dirinya, keterbatasan. Tapi kalau malas, dia mampu tapi tidak mau. Ini lebih parah lagi nih. Mampu tapi tidak mau. Ya. Jadi wal kasali. Ini juga bagus diajarkan kepada anak-anak kita. Karena Gen Z ini sekarang istilahnya GTT, generasi tunduk-tunduk. Kalau udah ketemu tunduk-tunduk. Apa nak tunduki? HP. Jarang lagi kita bercengkrama. Kan? Nah ini, mudah-mudahan generasi kita ke depan dihindarkan dari rasa malas ini. Dia punya kemampuan tapi tidak mau. Sama juga seperti kita saat ini hadirin yang kami muliakan. Kita punya kemampuan melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan tidak mampu sebenarnya, tidak mau sebagian besar. Makanya kan Allah berikan 3 kategori dalam kehidupan ini ketika orang tidak mau menerapkan syariatnya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi orang yang kalau ditetapkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala baru dia tidak mau lakukan, 3 itu kategorinya kata Allah. Kalau bukan dia orang kafir, jelas kan orang kafir tidak mau melaksanakan syariatnya Allah. Yang kedua dia zalim. Mau dia zalim terhadap dirinya atau zalim terhadap orang lain. Itu kan terjadi sekarang ini. Atau kemudian dia fasik. Fasik itu ya dia tahu itu sesuatu kebaikan. Dia tahu itu perintah tapi bilang ya jangan dulu. Nah ini. Hadirin yang kami muliakan, kasali, rasa malas ini. Kemudian Nabi mengajarkan lagi perlindungan dari penyakit berikutnya. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Dari rasa takut yang berlebihan. Rasa takut itu wajar Pak. Hadirin yang kami muliakan Bapak Ibu. Karena dia adalah manifestasi daripada goriza atau naluri. Mempertahankan diri. Ada orang yang kemudian ada bahaya yang dia lihat. Dia takut mungkin dengan lari dan lain sebagainya. Tapi rasa takut yang dimaksudkan di sini adalah pengecut. Apa itu jubni pengecut? Pengecut itu artinya dia sebenarnya bisa menghadapinya tapi dia lari dari kenyataan. Nah ini hadirin yang kami jubni. Jadi rasa pengecutan ini. Nah mudah-mudahan ini tidak menjangkiti kaum muslimin saat ini. Rasa pengecut. Punya kekuatan tapi tidak mau menggunakan kekuatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu boleh hadirin yang kami muliakan, tapi jangan sampai rasa takut kita kepada makhluk itu mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada atasan kita jangan sampai mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itu adalah sesuatu yang fitrah. Tapi bagaimana kita kemudian memanage rasa takut ini agar kemudian rasa takut itu di bawah daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya Nabi mengajarkan untuk berlindung dari al-bukhli. Apa itu bukhli? Bakhil. Iya. Bekal. Jadi seke. Gili. Nah, dia punya sesuatu sebenarnya, tapi karena rasa takutnya tadi yang pertama tadi dia muncul dalam hatinya. Kalau saya kasih keluar ini nanti tinggal berapa saya punya? Nah, itu kan. Orang bakhil itu diawali dari rasa takut. Ya takut akan yang sesuatu yang dia bayangkan itu tadi. Jadi sudahlah dia was-was, dia cemas, dia sedih, dia lemah, dia malas. Kalau datang lagi rasa takut ini, akhirnya dia menjadi orang yang bakhil. Ya, orang bakhil. Jadi banyak sekali kali-kalinya. Bagi-baginya kurang. Ini kalau ilmu matematikanya mungkin tidak seimbang antara bagi-bagi dengan kali-kali. Nah ini. Jadi ini bakhil. Ya. Ya. Hadirin yang kami muliakan. Kemudian Nabi pun mengajarkan kita yang berikutnya. Ini yang dialami oleh sahabat Abu Umamah tadi. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeratan hutang. Nah ini jeratan hutang. Ya bahasanya kan apa istilahnya? Ya perangkap hutang, debt trap. Ya jadi. Ini kalau orang sudah berhutang hadirin yang kami muliakan, ujung-ujungnya itu biasanya dikendalikan oleh yang pemberi hutang. Sehingga selanjutnya Nabi mengajarkan min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan penguasaan seseorang atas diri kita. Nah, orang kalau sudah berhutang, biasanya kalau sudah banyak utangnya, mungkin dia tahu bahwa sesuatu yang tidak bagus. Tapi karena yang surin adalah orang yang kasih hutang, oh ya bahaya nih kalau kita tidak laksanakan. Nah, bisa jadi dia akan melaksanakan itu. Artinya dia sudah dipengaruhi, dicengkram oleh orang yang lain. Dan Nabi mengajarkan kita supaya hidup kita ini tidak dipengaruhi, tidak dikuasai oleh orang lain. Tapi kita mampu untuk kemudian menjadi insan yang mandiri sebagai hamba Allah. Makanya Islam itu memerdekakan seseorang dari penghambaan terhadap makhluk kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat izzah, kemuliaan. Orang yang kemudian tidak dikuasai oleh orang lain, maka pasti dia punya kemuliaan.
Inilah yang ditunjukkan dalam peradaban Islam, hadirin yang kami muliakan, kurang lebih 1300 tahun lamanya. Menjadi peradaban yang agung, hadirin yang kami muliakan. Karena apa? Karena ada izzah, ada kemuliaan. Hadirin yang kami muliakan, inilah perlindungan-perlindungan yang diajarkan Nabi kepada kita supaya apa? Supaya kita ini tidak cemas. Karena sekarang hadirin yang kami muliakan luar biasa kondisinya. Kalau kita tidak memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pemikiran-pikiran yang mampu memalingkan kita dari jalan agama ini. Hadirin yang kami muliakan. Sehingga inilah salah satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau mendapati seorang sahabat yang berada di masjid, yaitu sahabat Abu Umamah Al-Ansari, dan beliau mengajarkan doa ini. Dan hadis ini dilanjutkan, hadirin yang kami muliakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu kembali sahabat Abu Umamah setelah sekian saat diajarkan doa itu, maka raut wajahnya sudah cerah. Berbeda lagi dengan tadi waktu di masjid ini. Pokoknya hitam, kelam, pokoknya tidak bersemangat. Ketemu sama Nabi, hadirin yang kami muliakan, beliau ditanya sama Rasul, "Wahai Abu Umamah, bagaimana kabarmu?" Maka beliau menjawab, "Alhamdulillah ya Rasulullah. Setelah saya amalkan doa ini pagi dan petang, setelah sholat subuh, setelah sholat asar menjelang maghrib, setelah maghrib saya amalkan doa ini, alhamdulillah Allah berikan jalan-jalan di mana saya bisa hilangkan kecemasanku, dan kemudian Allah berikan jalan untuk melunasi hutang-hutangku." Artinya apa? Ikhtiar ini adalah persoalan yang harus kita lakukan. Tapi di balik ikhtiar itu, kita tidak boleh untuk tidak menyandarkan apapun dalam kehidupan ini selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai tawakal. Totalitas bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan Rasulullah untuk barangkali pada saat ini kita kuatkan juga kepada diri kita dan anak-anak kita, generasi yang akan datang. Karena yang akan melanjutkan estafet kehidupan Islam di masa yang akan datang ini adalah generasi muda kita. Nah, kalau generasi muda kita sudah cemas, sudah sedih, baru sedikit saja persoalan sudah sedih dan lain sebagainya, apa yang terjadi dengan generasi yang akan datang? Beberapa waktu yang lalu saja di kota kita ini, salah seorang mungkin pengajar itu kan ditemukan bunuh diri di jalan, kalau tidak salah di daerah Todopuli atau di mana. Ini pengajar, mungkin tidak tahu rasa apa lagi yang dalam, mungkin sudah cemas, sudah sedih, sudah terlilit hutang, seakan-akan gelap, tidak ada lagi benang yang bisa terurai, kusut. Maka Nabi ajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid da'ini wa qahrir rijal. Nah ini, jadi mudah-mudahan apa yang bisa Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk pribadi dan segenap Bapak Ibu yang hadir. Insyaallah setelah ini mungkin ada diskusi, mudah-mudahan semakin banyak masukan-masukan yang bisa kita dapatkan dalam majelis ini. Adanallahu iyyakum, demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru datangnya dari pribadi kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.